Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 11 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah Injil Tuhan. Bertobat bukan minta tanda. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, suatu perubahan dimulai dari dalam diri, bukan dari luar diri kita. Jika di dalam diri kita sudah baik, maka segala sesuatu yang berasal dari luar akan kelihatan baik. Namun jika di dalam diri kita tidak benar, maka apapun yang datang dari luar, termasuk yang baik sekalipun, akan selalu tidak kelihatan baiknya. Maka jika mau hidup baik, perbaikilah terlebih dahulu segala sesuatu di dalam diri sendiri. Saudara-saudariku terkasih, Yesus berbicara tentang kehidupan banyak orang pada zamannya yang meminta tanda dari langit agar bisa hidup baik, agar bisa percaya, dan agar bisa menerima Yesus sebagai anak Allah. Yesus bagi mereka adalah manusia biasa, anak tukang kayu yang sangat mereka kenal kesehariannya. Jika Yesus datang dan menyerukan pertobatan atau menyerukan kabar baik dari Allah, maka Yesus harus memiliki sesuatu yang tidak biasa yang menjadi jaminan kepercayaan mereka. Meminta tanda artinya mereka mau memulai sebuah perubahan hidup, namun bukan dimulai dari dalam diri, tetapi dari apa yang berasal dari luar diri mereka. Ini adalah sebuah kepincangan hidup, mengubah hidup sendiri berdasarkan refleksi orang lain atau berdasarkan perubahan orang lain atau situasi di luar diri. Kita perlu sadar bahwa perubahan itu pertama-tama dimulai dari dalam diri kita sendiri. Penyesalan dan pertobatan adalah satu-satunya jalan bagi orang-orang Niniwe jika mereka mau terluput dari malapetaka. Ketika Yunus menyampaikan pesan Allah ini kepada mereka, serentak mereka menyesal dan melakukan perkabungan serta bertobat. Ketika mereka memulai perubahan dari dalam batin mereka itulah hal itu mengubah malapetaka menjadi berkat pengampunan. Allah menyesal atas rancangan malapetaka bagi orang-orang Niniwe. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita duduk dan memperbaiki hidup kita melalui pertobatan, bukan menuntut Tuhan terus-menerus membuktikan diri melalui tanda-tanda dari luar diri kita. Jika di dalam diri kita belum ada refleksi dan pertobatan, maka kita tidak akan mengalami hal baik dalam hidup kita. Masa puasa adalah masa yang tepat kita menyesali kekurangan dan kelemahan kita, bukan menuntut sesama dan situasi di sekitar kita untuk berubah atau menjadi tanda bagi perbaikan diri kita. Wadah hati kita sedang bocor
Jika tidak diperbaiki dan dibenahi, maka tanda mau sehebat apapun tak akan pernah tinggal dalam hati, apalagi mengubah diri kita. Bertobatlah, bukan menuntut tanda. Tuhan memberkati kita semua.